Teaser's conversation. Find the story, find your voice. Halo Cheezers, oke, jadi sekarang kita ada di Cheezer Podcast, yang mana hari ini tema Cheezer Podcast kita ini sangat-sangat seru banget tentunya, dengan narasumber yang juga familiar untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 Cisarua. Kita hari ini bersama Ibu Susri Inati MPD. Ibu, selamat siang. Selamat siang, Melinda. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Melinda? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, jadi untuk di Cheezer Podcast kali ini Ibu, kita akan membahas mengenai tema yang sangat-sangat familiar bagi kalangan siswa-siswi, yaitu mengenai literasi dan perpustakaan Ibu. Nah, namun sebelum itu mungkin Ibu boleh menjelaskan sedikit mengenai pribadi Ibu dan diri Ibu sendiri. Iya, baik. Terima kasih Melinda. Hai Cheezers. Cheezers semua ya. Perkenalkan, nama Ibu Susri Inarti. Ya, jadi mengajar bahasa Indonesia. Selain mengajar bahasa Indonesia sejak Desember 2024, Ibu juga menjadi kepala perpustakaan. Baik. Baik Ibu, karena Ibu ini kan dikenal oleh kalangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua ini sebagai ibu guru yang selalu menegakkan mengenai literasi Ibu. Maka dari itu kita ini sangat-sangat ingin membahas nih apa itu literasi, pentingnya, dan juga tips-tips tertentu tentang literasi. Nah Ibu, beberapa waktu yang lalu Melinda sendiri ini mendengar bahwa perpustakaan SMA Negeri 1 Cisarua ini mengadakan sayembara mengenai nama perpustakaan. Nah, pada saat itu memang Melinda juga masih kurang memaknai Ibu terkait nama perpustakaannya. Mungkin di sini Ibu boleh memaparkan kepada kami semua apa sih nama perpustakaan SMA Negeri 1 Cisarua ini, dan apa filosofinya dalam nama perpustakaan Semancis ini, Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Pertama Ibu senang sekali ya bisa diundang ke podcast yang sangat membawa pembaruan gitu ya. Banyak sekali mungkin hal-hal yang bisa disampaikan dalam podcast ini. Iya, kalau boleh cerita sedikit dulu ya. Sebenarnya Ibu sejak kecil gitu ya. Sejak kecil itu sudah sangat dekat dengan buku gitu ya. Kalau dulu kan ya belum ada teknologi, belum ada internet seperti sekarang kan, gitu ya. Jadi ya dekat dengan buku gitu, sangat dekat dengan buku dan alhamdulillah sekarang juga dekat lagi dengan buku gitu ya. Ini senang sekali gitu, dan dekat juga dengan anak-anak yang suka buku gitu ya. Kemudian pelajaran yang Ibu ajarkan juga di kelas itu tidak terlepas juga dari buku begitu ya. Jadi ya pada kesempatan kali ini apa yang akan Ibu sampaikan mungkin berkaitan dengan itu, buku baca gitu ya. Iya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Melinda ya, benar sekali tentang perpustakaan itu bukan hanya Melinda yang belum tahu banyak gitu. Mungkin ada sebagian besar ya dari siswa SMA Negeri 1 Cisarua yang belum tahu. Betul sekali. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ya beberapa bulan Ibu ada di perpustakaan ini perpustakaan sudah lebih hangat sekarang ya. Oh gitu. Iya. Nah, perpustakaan SMA 1 Cisarua itu sebenarnya sudah berdiri sejak 1994. Oh, ya. Sudah cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama. Kemudian sampai tahun 2025 itu belum punya nama. Jadi namanya masih perpustakaan SMA. Masih perpustakaan lah ya, belum memiliki nama khusus gitu ya. Ya. Nah, kemudian pada bulan Maret tanggal 12 sampai 20 Maret Ibu di perpustakaan itu sebagai kepala perpustakaan dibantu oleh 2 orang pustakawan. Waktu itu ada Ibu Dewi dan Ibu Cynthia. Tapi sekarang Ibu Dewi sudah pindah tugasnya, jadi sekarang pustakawannya ada Bu Cynthia. Ya.
Nah, kemudian kami berdiskusi ya, karena sebagai sebuah perpustakaan yang adanya di sekolah itu ya harus mempunyai nama, gitu ya. Betul. Nah, lalu kami berpikir bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua itu luar biasa kreatifnya, ya. Betul. Luar biasa kreatifnya, sehingga kami juga memutuskan supaya pemberian nama itu ya Dari lahir siswa dari sendiri, betul, ya. lahir dari siswa sendiri. Pada tanggal 12 sampai 20 Maret itu diadakan sayembara, Oh, ya, sayembara pembuatan nama perpustakaan, gitu, ya. Itu kemudian sampai tanggal 20 Maret itu ada beberapa yang masuk, ya, emang tidak banyak, gitu, tapi ada yang masuk, gitu ya. Kemudian kami memutuskan nama yang dipilih itu yaitu Rumah Aksara. Rumah Aksara. Rumah Aksara yang ini ditulis oleh Joy Arfian, ya. Joy Arfian. Kelas 11 I. Oh, kok dari kelas 11 ya? Dari Ibu? kelas 11 ya. Yang mengirimkan ada kelas 10 ada, kelas 11 ada, juga kelas 12. Jadi ya setelah berdiskusi juga dengan tim Kombel Literasi, ya akhirnya yang diputuskan adalah Rumah Aksara. Rumah Aksara. Iya. Agak mungkin Rumah Aksara ini masih terdengar agak asing Ibu, karena beberapa dari kita tidak mengetahui ya apa Rumah Aksara ini. Nah, kira-kira filosofinya itu bagaimana sih Ibu dari Rumah Aksara ini? Iya, nama-nama yang diajukan oleh para siswa itu bagus-bagus semua ya. Pastinya ya, semuanya bagus. ya, itu juga membuat kami juga bimbang ya waktu itu ya. Sehingga memutuskan akhirnya Rumah Aksara. Jadi Rumah Aksara itu artinya itu adalah kata majemuk ya. Iya. Rumah dan aksara. Rumah dan aksara. Ya, tapi oleh pembuat namanya disatukan menjadi satu kata. Rumah Jadi, Aksara. ya dari kata majemuk rumah dan aksara kemudian menjadi Rumah Aksara di dua kata menjadi satu kata. Nah, di sana dijelaskan oleh Joy itu Rumah Aksara, rumah ya, perpustakaan itu adalah sebuah rumah, ya. Jadi dianalogikan sebagai sebuah rumah, kemudian aksara itu huruf, ya, rumah yang berisi huruf-huruf, gitu ya, rumah yang berisi huruf-huruf. Nah, artinya huruf itu tertuang di buku-buku yang ada. Betul, iya, betul. Nah itu, jadi Rumah Aksara itu rumah yang berisi aksara-aksara, gitu. Jadi luar biasa sekali, filosofinya sangat bagus sekali ya. Jadi tepat untuk dijadikan nama perpustakaan SMA Negeri 1 Cisarua. Jadi sejak tanggal 14 April 2025 itu dinyatakan sebagai nama perpustakaan SMA Negeri 1 Cisarua. Baik. Wah, kalau barusan mendengar dari Ibu sendiri ya terkait filosofi dari nama perpustakaan Semancis ini yaitu Rumah Aksara, memang di antara kita bahkan sebagian besar mungkin ya Ibu, di antara siswa-siswi utamanya tidak mengetahui. Mereka mungkin ada sebagian yang berpikir itu bukan bahasa Indonesia, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Namun setelah dipaparkan di sini kita mengetahui bahwa artinya, filosofinya juga sangat-sangat bagus sekali ternyata Ibu ya. Nah baik, barusan kan kita sudah membahas ya Ibu terkait nama perpustakaan dan juga filosofinya ini. Nah selanjutnya dari perpustakaan ini Ibu, dari nama Rumah Aksara itu sendiri, apakah ada Ibu keterkaitannya misalnya dengan kepribadian atau karakter siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Cisarua ini? Menurut Ibu bagaimana? Baik, yang pertama keterkaitannya tadi ya, yang sudah Ibu sampaikan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Cisarua itu sangat potensial. Iya. Ya. Terbukti dari ketika diadakan sayembara itu banyak yang mengirimkan, gitu ya, banyak antusias yang sangat bagus sekali. Betul sekali. Nah itu jadi dalam hal ini kami tidak keliru untuk menentukan namanya, jangan dari pustakawan, jangan dari pustakawan atau kepala pustakaan, tapi harus diambil dari nama siswa, nama yang diajukan oleh siswa, gitu. Nah untuk menggali potensi dan sudah terbukti ternyata ya. Nah itu kemudian ini tentu saja kaitannya
bahwa perpustakaan itu sebagai perpustakaan sekolah sebagai jantung sekolah, ya. Jadi itu kan diperuntukkan untuk seluruh sivitas akademika, Betul. ya, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, ya, apalagi pendidiknya, tenaga pendidik, apalagi peserta didiknya. Betul. Nah, gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai rumah yang kalau misalnya sehari-hari itu berada di kelas, nah di perpustakaan itu bisa jadi tempat untuk rumah kedua mungkin. Iya, betul. Jadi sana bisa ada yang bisa tiduran dulu sampai sambil santai, ada yang bisa kerja kelompok sambil ngobrol dengan temannya, Betul. jadi santai di sana, gitu ya. Jadi kami membuat konsep perpustakaan yang bisa dijadikan juga sebagai tempat hiburan, gitu ya. Kalau mau mendengarkan musik atau menonton film juga sih bisa di sana. Jadi itu gitu tujuan kami itu memang perpustakaan sekolah itu diperuntukkan untuk ya diutamakan si peserta didik yang bisa mengoptimalkan penggunaannya. Baik, Ibu memang kalau dari Melinda sendiri ya, setiap masuk ke perpustakaan itu suasananya itu sudah beda Ibu, daripada di kelas itu memang jadi lebih nyaman dan adem gitu Ibu. Kalau di kelas mungkin ya kita mendengar banyak suara-suara dari teman-teman, ada yang memang mengerjakan tugas, sampai ada yang main game dan ya segala macamnya. Kalau datang ke perpustakaan itu rasanya tuh pikiran itu langsung sudah beda alam gitu, sudah beda suasananya gitu. Nah, Ibu baik seperti yang telah disampaikan oleh Ibu bahwa perpustakaan ini peruntukan ya menjadi rumah kedua yang nyaman gitu, terutama untuk peserta didik. Namun Ibu, bagaimana jika dari peserta didik sendiri yang kurang bersemangat Ibu mengunjungi perpustakaan? Bagaimana mungkin dari Ibu terlebih dahulu cara menyikapinya Ibu terkait peserta didik yang justru minatnya itu kurang dalam mengunjungi perpustakaan Ibu? Iya, baik. Kalau perpustakaan ini berarti identik dengan membaca kan ya? Betul. Di perpustakaan itu pasti tujuannya membaca, meskipun ada tujuan lain juga ya, tapi tujuan utama itu membaca. Tadi mungkin di awal sudah disampaikan ya bahwa Ibu tuh sejak kecil itu dekat dengan buku gitu ya. Jadi sebenarnya yang Ibu rasakan itu bahwa berawal dari minat baca itu sebenarnya berawal dari keluarga. Gitu. Ya, dari keluarga. Jadi kalau di keluarga misalnya orang tua itu senang membaca, maka anaknya juga akan ya senang membaca gitu. Jadi pertama berawal dari keluarga gitu ya, keluarga. Namun itu tidak 100% saja ya, ada hal lain yang bisa membuat anak itu jadi gemar membaca gitu ya. Nah, ini tadi bisa juga sih kalau di sekolah itu diadakan kegiatan pembiasaan literasi, gitu ya, seperti yang biasa dilakukan hari Selasa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menyikapi mungkin ya Bu, dari pembiasaan dan kebiasaan siswa-siswi saat ini yang minat literasinya itu kurang gitu. Ya, jadi dari yang pembiasaan itu nanti jadi terbiasa gitu. Baik Ibu, artinya kita telah mengetahui ya Ibu bahwa memang keluarga ini menjadi salah satu alasan yang cukup besar ya bagaimana mungkin anaknya bertindak dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk mengenai literasi juga ya Ibu. Betul. Nah, namun di sisi lain Ibu, kita kan telah mengetahui apa pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa dari kita, bahkan sebagian besar itu yang masih tidak mengetahui apa pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari dan hanya menganggap bahwa literasi itu hanya hal yang sepele, mungkin tanpa mengetahui bahwa justru apa yang kita lakukan sehari-hari ini selalu berkaitan gitu Ibu dengan literasi. Apa pentingnya Ibu literasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Literasi ya, literasi ini kalau dalam agama yang Ibu anut ya, Islam itu literasi ya ini memang sudah diperintahkan gitu ya sejak
ayat pertama dalam Al-Quran turun itu yaitu bacalah. Iya. Ya, ikro itu artinya bacalah. Artinya bacalah itu kita diminta untuk membaca, ya, membaca segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita gitu. Nah, karena itu sudah diperintahkan, maka ya harus kita laksanakan, betul, kita laksanakan gitu ya. Jadi kata literasi itu sebenarnya banyak ya, literasi itu dalam kehidupan itu ada 6 ya, ada 6 dasar literasi ya. Pertama itu literasi baca tulis ya. Kemudian literasi numerasi ya, kemudian literasi sains, kemudian literasi digital ya, literasi finansial, kemudian literasi budaya dan kewargaan gitu. Iya, jadi banyak literasi itu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita baca. Bahkan sampai-sampai situasi saja harus kita baca ya Ibu. Jadi jangan sampai situasi yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan situasi diri kita sendiri. Nah, Ibu telah disampaikan oleh Ibu bahwa literasi ini banyak sekali ya Ibu macamnya, dan memang banyak hal yang harus kita pelajari agar kita lebih memahami apa itu literasi, agar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu sekarang bisa memberikan motivasi Bu kepada Gen Z yang saat ini menurun minim literasinya Ibu. Jadi minat literasinya ini menurun mungkin karena anggapannya tadi terhadap literasinya itu kurang juga. Seperti apa sih Ibu? Mungkin Ibu dapat memberikan motivasi-motivasi Ibu? Baik, ya. Kalau saat ini itu HP mungkin sudah sangat mendominasi ya. Iya, betul sekali. Iya. Apa-apa menggunakan HP ya. Betul. HP sudah sangat mendominasi dan dengan sangat masif itu mengubah kebiasaan. Dulu Ibu seusia kalian SMA itu ya dalam buku dalam tas itu selain berisi buku pelajaran itu ya buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan gitu ya. Buku-buku yang dipinjam dari perpustakaan, sehingga pada waktu luang itu yang dibaca itu ya buku-buku itu gitu ya, meskipun ya bukunya tidak selalu buku pelajaran gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak mungkin ini juga ya terhadap perubahan zaman seperti ini, karena memang teknologi juga sangat dibutuhkan ya. Namun kalau menurut Ibu ya, sekarang ini jangan terlalu mengandalkan dari teknologi juga, apalagi untuk membaca itu, karena ketika membaca itu kita sering kalau anak muda mah sering ke distract, ke distract segala macam, ke distract segala macam gitu ya. Kita niatnya mau membaca karena buku digital itu mungkin mungkin ada notifikasi WhatsApp, betul ya. Jadi alih-alih membaca buku malah baca notifikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi nah, kalau menurut Ibu manfaatkan perpustakaan, kemudian di sana itu kan membaca itu supaya suka itu jadi berawal dari sesuatu yang kita sukai, yang kita minati, apa passion kita gitu ya. Bu, ada juga nih, Bu, kalau saya bacanya senangnya baca novel. Memang kenapa dengan baca novel gitu? Tidak salah, justru di dalam novel itu mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan gitu ya. Apalagi novel-novel sekarang yang ditulis oleh tahu ya sekarang ya, yang sangat terkenal itu sampai bervolume berjudulnya itu terus gitu ya. Sebenarnya di situ malah kita banyak sekali belajar tentang kehidupan dari novel gitu ya. Contohnya itu, saya suka baca novel, ya bacalah novel gitu ya. Dan Bu, saya suka teknologi, ya baca teknologi. Bu, saya sukanya pertanian, ya bacalah itu gitu. Jadi berawal dari membaca itu yang disukai, yang diminati, kemudian passionnya apa gitu. Nah itu, baca ada sini. Baik Ibu, jadi memang harus dari diri kita sendiri dulu ya. Kalau untuk literasi ini kita harus mencari dulu apa nih passion kita, lalu minat kita ini ada di mana sebenarnya, barulah kita dapat menggemari literasi itu sendiri. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu memiliki tips nih Ibu untuk menciptakan literasi yang nyaman dan dapat berkelanjutan gitu Ibu? Jadi kan kalau kita sudah memiliki niat, namun kita
kadang-kadang niatnya itu hanya pada satu waktu saja, itu tidak bisa berkelanjutan Ibu, seperti itu. Baik. Kalau ibu sebagai guru gitu ya, misalnya sih mungkin kalau anak nih harus diberi tugas baru dikerjakan gitu ya. Betul. Tapi kalau gitu juga mungkin ya kalau selalu seperti itu ya kurang baik juga gitu ya. Jadi soal seperti apa anak tuh nanti tidak berangkat dari keinginannya sendiri gitu ya. Kalau menurut ibu ini ya supaya menjaga itu adalah kontinuitas. Ya, kuncinya kontinuitas. Jadi kontinu itu artinya tidak harus banyak, ya, sedikit-sedikit tapi sering. Nah, gitu. Kalau minjam buku di perpustakaan itu diberi waktunya 7 hari. Nah, dalam satu buku aja ya, satu buku misalnya ada 200 halaman. Nah, tidak apa-apa sehari tidak harus langsung selesai satu buku gitu ya. Atau misalnya, Bu saya belum selesai, saya mau memperpanjang, silakan diperpanjang gitu ya. Jadi yang penting continue. Buat waktu yang khusus untuk membaca. Kalau ibu biasanya sebelum tidur gitu ya. Iya, sebelum tidur gitu. Jadi mau 1 bab atau 2 bab gitu ya, bahkan 1 atau 2 halaman juga tidak masalah. Betul sekali. Yang penting continue dilakukan sering, terus menerus meskipun tidak banyak gitu. Itu kata kuncinya itu continue. Jadi kontinuitas itu menjaga konsistensi kita untuk membaca gitu. Betul sekali. Waduh, Ibu kalau misalnya Melinda sendiri nih Ibu membaca saat mau tidur itu justru berkebalikan. Kalau Melinda itu lebih suka membaca itu di waktu pagi hari Ibu, karena mungkin masih fresh ya Ibu. Jadi mood kita masih bagus, suasana hati juga masih bagus sekali untuk membaca buku yang digemari. Nah, kalau dari Melinda sendiri itu sering membaca buku-buku yang menggunakan bahasa Sunda karena mungkin Melinda minatnya di situ ya. Sedikit-sedikit lah Ibu, walaupun ya seperti yang Ibu katakan tidak banyak namun konsisten lah. Iya, ya, nah bagus seperti itu tadi. Berarti Melinda itu passionnya kan di bahasa Sunda, berarti buku-bukunya yang sering dibaca itu buku bahasa Sunda, sastra Sunda gitu, budaya Sunda. Kemudian menetapkan waktu membaca kapan. Nah, itu gitu. Jadi itu bisa kapanpun ya, bisa diatur sesuai dengan sempatnya kapan gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau ini di luar belajar ya, kalau di luar belajar itu tentu saja kewajiban itu ya. Betul. Tapi kalau untuk membaca buku yang di luar pelajaran, fiksi dan non fiksi itu ya tadi ditetapkan. Nah, seperti yang sebelumnya telah disampaikan, Ibu, banyak sekali Ibu di antara siswa-siswi ini khususnya yang menganggap bahwa literasi ini hanya sekedar untuk membaca buku saja Ibu. Nah, itu bagaimana menurut Ibu? Apakah memang literasi ini hanya sekedar membaca buku ataukah ada hal lain yang justru lebih penting daripada literasi dalam hal membaca buku Ibu seperti itu? Literasi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kemampuan menulis dan membaca gitu ya. Jadi itu makna berdasarkan KBBI, kemampuan menulis dan membaca. Tapi ini tentu saja berkembang ya, bahwa literasi itu memang kemampuan dasar itu memang menulis dan membaca gitu ya. Kan tadi sudah Ibu sebutkan ya, ada 6 literasi tadi ya, literasi baca tulis, literasi sains, literasi digital, finansial gitu ya. Nah, itu Ibu ambil contoh misalnya literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis itu bukan sekadar baca udah nulis gitu ya. Tapi dari membaca itu kita bagaimana kemampuan untuk memahami apa yang dibaca gitu ya. Bukan sekadar udah selesai baca bukunya sudah. Apa ya isinya? Apa ya tadi gitu ya. Apa ya tadi gitu. Atau sudah selesai baca sudah apa ya? Ya gitu atau gitu aja gitu ya ya. Tapi bagaimana kita memahami isi bahan bacaan itu baik secara tersirat maupun tersurat gitu. Ya, kemudian apalagi kalau dilanjutkan dengan selain kemampuan memahami bahan bacaan tadi, akhirnya itu bisa membuat sebuah bahan bacaan. Membuat bahan bacaan akhirnya bisa menulis gitu. Contohnya seperti itu. Baik. Jadi memang
dan telah Ibu sampaikan di sini bahwa sangat banyak sekali ya mengenai literasi ini dan membaca ini. Nah, Ibu, jadi literasi ini kan sering dianggap membosankan oleh sebagian remaja ya Ibu. Kesimpulannya karena mungkin kurangnya pendekatan yang menyenangkan dan relevan dengan minat mereka. Mungkin Ibu, yang terakhir nih Ibu, bagaimana cara efektif agar siswa-siswi ini tertarik untuk mengunjungi perpustakaan itu sendiri? Iya, baik. Kalau ini untuk khusus perpustakaan Maksara ya, untuk supaya para siswa itu lebih tertarik untuk mengunjungi, banyak hal yang kami upayakan ya. Misalnya dalam pembiasaan literasi itu kami mengadakan kunjung perpus ya. Kunjung perpus itu jadi bergiliran kelas-kelas itu untuk mengunjungi perpustakaan. Kemudian di sana diberi pengetahuan tentang perpustakaan. Nah, dari situ pengunjung perpustakaan meningkat. Bu, saya ini baru pertama kali masuk perpustakaan katanya gitu ya waktu itu. Tapi kemudian besok dan besoknya dan besoknya dia datang lagi gitu ya. Bu, saya dari kunjung perpus itu jadi lebih tertarik gitu ya. Itu satu. Kemudian pengadaan buku-buku perpustakaan itu bukan dari perpustakaan yang menyediakan terus siswa sok baca buku yang ada di perpustakaan gitu, tidak. Tapi kami mengadakan survei kebutuhan pemustaka. Jadi buku-buku yang disiapkan di perpustakaan itu benar-benar buku yang berdasarkan sesuai kebutuhan. Iya, betul. Nah, itu ya. Lalu kami juga mengadakan lomba-lomba gitu ya. Yang pertama kemarin sayembara dan selanjutnya nanti ada lomba duta baca. Gitu, ya. Nah, sangat menarik sekali ya, banyak usaha yang dikerahkan oleh pustakawan, oleh Ibu juga untuk membuat siswa ini lebih tertarik kepada untuk mengunjungi perpustakaan ataupun terkait minat literasinya. Ibu, mungkin beberapa pertanyaan kita telah terjawab. Kalau misalnya kita membahas lebih banyak lagi, wah sangat banyak waktu yang kita butuhkan Ibu. Tapi kesimpulannya dapat diambil bahwa memang pandangan kita terkait siswa rajin saja yang datang ke perpustakaan itu sangat salah ya Ibu. Telah terpatahkan Ibu statement yang seperti itu, bahwa semua orang dapat mengunjungi perpustakaan asal sudah ada niatnya dulu dan mencari passionnya di mana. Ibu, mungkin telah usai juga sesi podcast kita hari ini. Terima kasih banyak telah menjadi narasumber kami Ibu. Dan mungkin nanti di lain waktu dapat menjadi narasumber lagi di tema yang berbeda Ibu. Mungkin iya seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Dan mungkin terakhir boleh say hi dan dadah dulu ke kamera Ibu. Dadah Cheezers, terima kasih. Ditunggu di perpustakaan Rumaksara ya. Jangan lupa datang ke perpustakaan